Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pertemuan mata kuliah mikrobiologi lingkungan, di mana kita sudah mencapai pertemuan ke-13 pada siang hari ini. Di awal sebagai pengantar seperti biasa tolong di depan kamera kecuali memang ada hal-hal tertentu sehingga tidak bisa menghidupkan kamera. Silakan sekaligus saya absensi saja. Kita sedikit review apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita bahas ada beberapa siklus yang berkaitan dengan mikroorganisme di dalamnya, di mana salah satunya adalah siklus nitrogen. Ada beberapa proses-proses utama dari siklus nitrogen yang memanfaatkan atau di sana ada peranan mikroorganisme di dalamnya. Ada yang bisa memberikan contohnya enggak? Mulai dari siapa? Reski Hidratul, kali itu saya absensi. Ada ingat kemarin Reski? Iya Pak. Apa sih kemarin proses-proses utama dalam siklus nitrogen yang di sana ada peranan mikroorganisme di dalamnya? Ntar Pak, nggak kedengar. Apa saja sih proses-proses utama pada siklus nitrogen yang di sana ada peranan mikroorganisme di dalamnya? M. Subhan mungkin? Ada yang diingat apa saja? Ada M. Subhan? Hadir Pak. Apa saja proses-proses utama di siklus nitrogen yang di sana ada peranan mikroorganisme? Tidak ada yang bisa hidup kamera. Kamera saya sedang bermasalah nih. Kali ini tidak bisa hidup. Zaidal? Ya Pak. Apa saja? Saya ingat kalian kerjakan tugas sebenarnya ya. Rian, coba Rian. Ya Pak. Iya aja semuanya. Ini suara-suara saya tidak terdengar atau kalian tidak bisa jawab? Coba diulangi lagi Pak pertanyaannya Pak. Suara Bapak kecil, Pak. Dari tadi saya tanya kalian diam saja. Pak Rizky jawab Pak. Oke, silakan. Yang pertama itu nitrifikasi, denitrifikasi, sama fiksasi nitrogen Pak. Oke, sip. Tapi ya, jadi ada 3, itu beberapa yang memang di situ ada peranan mikroorganisme di dalamnya. Kemudian kita kemarin bahas ada istilah microbial leaching. Ada yang ingat apa itu microbial leaching? Muhammad Daniel? Ada enggak Muhammad Daniel? Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan microbial leaching? Masih ingat kemarin tuh? Halo? Ya, Pak. Masih Pak. ingat? Microbial leaching, Pak. Ya. Apa sih microbial leaching itu? Apa yang masih diingat terkait microbial leaching? Rian, Pak. Itu, Pak. Merupakan ekstraksi mikroba, Pak. Vaksin mikroba. Oke. Ada Rian mau menambahkan? Iya Pak. Microbial bleaching itu ekstraksi mikroba yang diaplikasikan pada hampir 1/4
dari total tambang di seluruh dunia, Pak. Oke, betul ya. Ada lagi yang mau menambahkan, Mbak? Apa tadi yang belum muncul? Subhan, Pak. Oke, silakan Subhan. Microbialising adalah suatu pemutih organisme untuk mencegah kebocoran mikro dan untuk penetralan, Pak. Salam. Ya. Jadi pada dasarnya nanti kalau kita bicara microbialising itu suatu bentuk aktivitas mikrobiologi yang jelas ya. Di mana dalam aktivitas mikrobiologi tadi, apakah tadi bentuknya dalam bentuk degradasi, apakah dalam bentuk asimilasi, apakah dalam bentuk pemanfaatan suatu senyawa atau suatu bahan yang nantinya menghasilkan bahan-bahan tertentu. Jadi bahan yang dimana produknya itu salah satunya adalah dalam bentuk peluruhan atau dalam bentuk leaching. Jadi misalnya di pertambangan, diekstraksi menggunakan mikroba itu dengan kita pemanfaatan mikroba, kita bisa mengekstraksi beberapa logam yang nantinya bisa kita manfaatkan. Prinsipnya hampir sama dengan pada saat di lingkup industri juga. Kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah, memodifikasi suatu bahan atau untuk menghasilkan suatu senyawa atau suatu bahan yang nantinya bisa kita ekstrak. Jadi kurang lebih microbial leaching itu terutama untuk di pelindian batuan itu kita untuk mendapatkan satu senyawa atau sesuatu bentuk logam biasanya. Apakah itu besi, apakah itu emas, itu yang bisa diproses oleh atau yang bisa diproses secara mikrobiologi atau di mana kita memanfaatkan mikroorganisme di dalamnya. Oke, terima kasih ya sudah memberikan respon. Dan terakhir kita bahas terkait dengan merkuri ya. Jadi yang lebih berbahaya itu merkuri dalam bentuk apa? Saya masih ingat enggak? Merkuri dalam bentuk apa yang berbahaya di lingkungan? Ya, Yurike. Ada yang masih ingat? Metal merkuri, Pak. Metal, Metil merkuri, Pak. metil merkuri. Karena kenapa dia berbahaya? Karena mudah masuk melalui kulit, Pak. Dan menjadi neurotoksik. Ada yang mau menambahkan lagi? Merkuri elemental, Pak. Merkuri Ag. Kenapa dia? Jika terhirup bisa menyebabkan keracunan, Pak. Ada lagi? Jadi sebenarnya masing-masing bentuk dari si merkuri tadi tergantung berapa banyak komposisinya sebenarnya ya. Jadi ketika memang dia dalam bentuk metil merkuri, nah itu dia bersifat lebih mudah terlarut sehingga itu yang bisa mudah diserap oleh organisme. Jadi contohnya ketika dia berada di perairan dalam bentuk metil merkuri bisa diserap oleh bivalvia misalnya, nanti dimakan oleh makhluk hidup yang berada di satu rantai makanan yang sama, maka nanti bisa mengalami bioakumulasi nantinya. Jadi dampaknya
ke top predatornya yang mengakumulasi dalam jumlah atau dalam konsentrasi yang besar. Merkuri elemental berbahaya memang ketika di beberapa lokasi yang dalam konsentrasi yang tinggi ya, sehingga dia bisa berbahaya. Oke, terima kasih yang sudah respon. Yang belum saya panggil kayak Ari Fahrat ada enggak? Ada, Diva, Egi, Busra, Fadil. Adil, Pak. Saya akan lanjut ke materi. Jadi, terima kasih tadi untuk responnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana biodegradasi minyak dan xenobiotik, bagaimana peranan dari mikroorganisme Jadi Fadil hadir, Pak. dalam kenapa? Fadil tadi absennya udah, Pak. Ya, tadi kan sudah saya panggil. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana peranan mikroorganisme dalam melakukan biodegradasi tumpahan minyak dan bagaimana degradasi dari xenobiotik dengan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan aplikasi mikroorganisme. Jadi setelah ini di pertemuan ke-14 dan 15, saya mau kita akan fokus ke studi kasus. Jadi sudah ada pembagian kelompok yang nanti akan kita bahas setelah ini. Oke. Kita mulai dari istilah biodegradasi sendiri. Jadi dalam biodegradasi itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, biodegradasi itu berupa perubahan minor. Yang kedua, dalam bentuk fragmentasi. Yang ketiga, biodegradasi ini dalam bentuk mineralisasi. Jadi di alamnya, degradasi secara biologi itu dalam bentuk 3 jenis ini. Jadi yang pertama ada perubahan minor, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga ada mineralisasi. Perubahan minor di sini maksudnya adalah struktur utama dari molekul organiknya itu tetap, tapi ada modifikasi dari molekul organik tadi. Modifikasi ini yang biasanya menyebabkan misalnya ada penurunan tingkat bahayanya. Jadi senyawanya tadi yang awalnya beracun karena ada modifikasi tadi, perubahan yang meskipun sedikit tapi dia menyebabkan perubahan karakteristik kimianya. Yang kedua, fragmentasi di sini senyawa organik terputus menjadi fragmen-fragmen organik. Jadi ada pemutusan senyawa organik pada suatu rantai karbon yang panjang, kemudian diputus menjadi yang lebih pendek, menjadi satu fragmen-fragmen. Ini yang nanti dalam bentuk fragmentasi. Kemudian yang ketiga ada mineralisasi. Mineralisasi di sini adalah degradasi suatu senyawa yang toksik tadi menjadi mineral, menjadi mineral-mineral. Jadi inilah 3 bentuk biodegradasi yang terjadi di alam. Kemudian pada kegiatan remediasi atau biodegradasi yang memanfaatkan mikroorganisme, kita nanti juga akan mengenal istilah bioagmentasi, di mana kita berusaha melakukan percepatan proses atau percepatan degradasi secara biologi atau degradasi yang memanfaatkan mikrobiologi dengan menambahkan mikroorganisme aktif. Yang biasanya ini kita dapatkan setelah kita melakukan studi lanjutan terkait dengan mikroorganisme spesifik yang tumbuh baik itu di tanah, di air, atau sistem kompleks yang sebelumnya dia tercemar.
Kemudian kita akan membahas satu persatu bagaimana proses degradasi yang dimulai dari degradasi tumpahan minyak. Di minyak merupakan suatu bahan yang kaya dengan sumber organik, di mana pada dasarnya sumber organik ini bisa menjadi makanan bagi mikroorganisme. Jadi nanti tumpahan minyak atau minyak di sini oleh mikroorganisme itu bisa diproses dalam dua bentuk. Yang pertama, si minyak tadi dikatabolisme menjadi satu bentuk energi, jadi digunakan sebagai suatu sumber energinya. Yang kedua, si hidrokarbon tadi atau minyak tadi diasimilasi oleh mikroorganisme tadi. Jadi diasimilasi menjadi biomasa dari sel mikroorganisme tersebut. Sehingga berdasarkan dua karakteristik tadi, maka dalam aplikasinya kita bisa memanfaatkan mikroorganisme dalam penyisihan atau penyingkiran minyak, bahan kimia beracun, atau polutan lain dengan stimulasi aktivitas mikroorganisme. Atau dalam istilah lainnya, kita mengenal bioremediasi. Kemudian dalam biodegradasi tumpahan minyak oleh mikroorganisme, maka pada dasarnya adalah dalam pengaplikasiannya kita juga perlu menambahkan nutrien inorganik. Jadi untuk bisa memaksimalkan kerja dari atau proses bioremediasi yang dilakukan oleh mikroorganisme, kita menambahkan nutrien inorganik agar bisa menyeimbangkan masukan karbon organik yang tinggi dari minyak tadi. Kemudian dalam proses biodegradasi tumpahan minyak ada beberapa enzim yang berperan. Salah satunya adalah enzim yang bekerja pada kondisi oksik atau enzimnya enzim oksigenase yang berperan dalam bioremediasi dalam jangka waktu yang relatif pendek agar bisa berjalan lebih efektif kerjanya. Kemudian dalam perkembangannya sudah ada cukup banyak mikroorganisme yang diteliti memiliki peranan atau yang mampu melakukan degradasi senyawa-senyawa hidrokarbon dari minyak. Jadi beberapa penelitian itu terfokus pada kelompok-kelompok jenis senyawa-senyawa minyak, jadi mulai dari yang alifatik, kemudian ada monoaromatik, poliaromatik, dan resin. Jadi masing-masing ditemukan beberapa genus dari mikroorganisme yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan degradasi tadi, kan tadi sudah dibahas kalau sebenarnya dalam proses degradasi hidrokarbon minyak bumi itu dimanfaatkan oleh organisme. Ada 3 bentuk pemanfaatan oleh mikroorganisme. Jadi yang pertama itu si hidrokarbon tadi diproses secara fototropik. Jadi fototropik berarti dia memanfaatkan memanfaatkan sinar matahari. Tapi fototropik ini dilakukan dalam kondisi yang anoksigenik, atau tidak adanya oksigen atau oksigen dalam jumlah yang rendah. Sedangkan bentuk pemanfaatan yang kedua adalah chemotropik aerob. Jadi senyawa kimianya yang langsung diproses secara aerob ataupun yang diproses secara anaerob. Jadi keduanya dilakukan oleh mikroorganisme yang berbeda pula nantinya. Dari ketiga-tiga ini ada kelompok mikroorganisme yang berbeda. Karena itulah ada beberapa enzim yang berbeda yang terlibat dalam degradasi mikroorganisme terkait dengan polutan minyak. Jadi mulai dari enzim yang dia terlarut atau enzim-enzim yang khusus yang bekerja pada proses
yang bekerja pada kondisi anoksigenik atau pada kondisi yang terdapat oksigen dengan berbagai macam mikroorganisme yang berbeda pula. Kemudian dari beberapa nama mikroorganisme tadi, tidak semuanya dalam bentuk bakteri, tapi memang ada beberapa fungi dan alga hijau yang diketahui dia mengoksidasi minyak secara aerob. Jadi simpelnya nanti, bagaimana proses dekomposisi dari hidrokarbon, mikroorganisme berkembang pada lapisan minyak yang licin, di mana perkembangannya ini berlangsung dengan cepat. Kemudian terjadi oksidasi hidrokarbon yang tertingginya itu pada temperatur yang hangat dengan jumlah suplai nutrien inorganik, yaitu dalam bentuk nitrogen dan fosfat yang cukup. Itulah kenapa tadi di awal kita membutuhkan penambahan senyawa inorganik agar bisa mempercepat proses dekomposisinya atau proses pertumbuhan dari si mikroorganisme tadi. Maka nanti bakterinya bisa melekat pada tumpahan minyak. Kemudian tumpahan minyak tadi mengalami dekomposisi sehingga nanti menyebar. Beberapa contoh mikroorganismenya ada Alkanithorax borkumensis, di mana dia menghasilkan senyawa surfaktan yang memecah dan melarutkan si minyak. Kemudian dalam aplikasinya, pada tumpahan minyak dengan skala besar, maka volatil hidrokarbon dalam bentuk alifatik dan aromatik akan menguap, yang non-volatilnya nanti, yang nantinya didegradasi atau didekomposisi oleh mikroorganisme dan organisme lain. Mikroorganisme mengkonsumsi minyak dalam proses oksidasi yang menghasilkan karbon dioksida nantinya. Dan penambahan organik bisa mempercepat proses 80% atau lebih dalam 1 tahun proses dekomposisi dari tumpahan minyak tadi. Kemudian dalam proses dekomposisi hidrokarbon, minyak dengan rantai cabang dan polisiklik hidrokarbon akan lebih persisten. Kemudian minyak yang sampai ke sedimen menyebabkan proses dari degradasinya akan lebih lambat. Dalam dampak jangka panjangnya adalah nanti ke ikat nantinya. Ini gambaran bagaimana bakteri pengoksidasi hidrokarbon yang berasosiasi dengan butiran minyak. Jadi butiran minyaknya ini dalam bentuk satu bulatan besar di gambar ini. Dan terlihat ada koloni-koloni bakteri yang tumbuh di dalam atau di sekitar atau mengelilingi dari si butiran-butiran minyak tadi. Nah, secara umum skema dari degradasi minyak tadi, jadi kalau kalian amati di sini, yang pertama petroleum hidrokarbon atau hidrokarbon minyak bumi itu secara anoksigenik menggunakan cahaya dan memanfaatkan karbon dioksida, maka nanti dikonversi menjadi biomasa sel. Sedangkan cara yang kedua, senyawa hidrokarbon minyak tadi dengan bantuan oksigen dia masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel nantilah yang bekerja oksigenase, peroksidase, kemudian nanti mengubah sampai ke nantinya di akhir dengan proses respirasi nanti dihasilkan air karbon dioksida dengan memanfaatkan oksigen ataupun berlangsung secara anoksigen yang nantinya dikonversi menjadi sel biomasa. Yang mana di beberapa proses atau di beberapa pathway, di beberapa siklusnya membutuhkan beberapa senyawa seperti ini, ada sulfat, membutuhkan besi, dan lain sebagainya. Jadi ini rangkuman saja secara sederhananya bagaimana pathway-nya, langkah-langkah atau proses-proses
atau mekanisme yang nantinya bisa dilakukan dalam proses degradasi. Di mana nantinya pemahaman terkait degradasi ini bisa meningkatkan proses rekayasa untuk mendegradasi tumpahan minyak. Karena pada dasarnya dalam pengaplikasiannya kita masih belum bisa secara efektif, secara alami tumpahan minyak diprosesnya dalam jangka waktu yang masih relatif lama. Jadi sudah banyaknya penelitian terkait ini, harapannya memang ditemukan pathway-nya agar bisa mempercepat atau meningkatkan efisiensi dari pendegradasian tumpahan minyak tadi. Sampai sini dulu kira-kira. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada yang baru masuk? Mungkin. Bisa kita lanjut saja dulu? Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ke degradasi xenobiotik. Xenobiotik adalah kimia sintetik yang tidak dihasilkan secara alami. Jadi beberapa contoh xenobiotik, ada pestisida, PCB, munition, ada beberapa pewarna-pewarna, warna-warna sintetik, dan ada beberapa macam xenobiotik lainnya. Sebagian besar dari xenobiotik ini terdegradasi secara alami dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini beberapa contoh dari senyawa xenobiotik seperti DDT, atrazin, PCB. Beberapa jenis xenobiotik seperti pestisida, ada untuk pestisida herbi, ada yang untuk tanaman, ada yang untuk serangga, ada yang untuk jamur. Ada berbagai macam bentuknya juga, istilah-istilahnya ada yang berupa klorin, ada yang berupa nitrogen dan fosfor sebagai dasar penyusunnya. Kemudian dalam proses biodegradasi, kembali di sini pestisida tadi digunakan sebagai sumber karbon atau sumber energi oleh mikroorganisme. Tapi memang waktu resistensinya yang beragam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya proses dekomposisi pestisida sendiri. Yang pertama adalah temperatur atau suhu, kemudian pH, kemudian aerasi dan senyawa organik di tanah. Karena sebagian besar pestisida yang diaplikasikan di tanah dan memang ada mikroorganisme tertentu yang bisa mendegradasi atau mendekomposisi pestisida tersebut, tapi dalam jangka waktu yang lama. Secara alaminya, sebagian pestisida menghilang dari tanah dengan penguapan, peluruhan atau penguraian secara kimiawi yang memang berlangsung secara spontan. Kemudian xenobiotik dalam bentuk senyawa klorin, dia terdegradasi melalui proses deklorinasi yang diikuti dengan enzim dioksigenase yang memecah rantai aromatik. Kemudian ada jalur lain dalam degradasi xenobiotik, yaitu menggunakan jalur reduktif deklorinasi, di mana mekanismenya ini menjadi strategi bioremediasi untuk menghilangkan senyawa toksik pada kondisi anoksik. Jadi yang reduktif ini secara anoksik kerjanya, yang lebih bertujuan untuk menghilangkan senyawa toksiknya. Kemudian xenobiotik juga kita bisa mendegradasi plastik. Jadi plastik sebagai polimer beragam senyawa kimia yang bersifat persisten. Yang sudah banyak beberapa penelitian terkait dengan mikrobial plastik ataupun polimer-polimer yang berasal dari bakteri yang sampai sekarang memang masih lebih mahal dibandingkan dengan plastik sintetis. Dan dalam perkembangannya juga sudah mulai banyak
yang mengisolasi mikroorganisme yang berasal dari sedimen-sedimen mangrove, karena di beberapa perairan, di beberapa sedimen mangrove itu di mana banyak terbenam plastik, yang diasumsikan memang ada beberapa mikroorganisme yang bisa mendegradasi plastik tadi yang tumbuh di dalam sedimen, yang sebagiannya bekerja dalam kondisi anoksik. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pembahasan kita ini. Saya persilakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pertama ini. Apakah ada? Pak, Rian ingin bertanya, Pak. Rian ya? Ya, Pak. Oke, silakan Rian. Untuk biodegradasi itu minyak itu apakah ada pengecualiannya, Pak? Kayak minyak mentah atau minyak sudah separuh jadi apa gimana, Pak, untuk biodegradasinya, Pak? Kalau secara alami sebenarnya bisa saja secara umum, tapi emang kalau yang diketahui secara pastinya baru yang didaftar tadi ya. Karena kan minyak mentah itu kan nanti diproses dalam bentuk banyak lagi ya jenis-jenis nyawanya ya. Yang tumpahan minyak pun kan tergantung jenis dari tumpahan minyaknya itu apa. Jadi seperti yang didaftar tadi itu, di daftar tabel tadi kan terlihat dia spesifik. Setelah dicari tahu kan spesifik kan, ada beberapa genus, ada beberapa jenis mikroorganisme yang dia mengkonsumsinya itu senyawa karbon si minyak bumi itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk alifatiknya, ada yang bentuk monoatrik, ada yang dalam bentuk yang berbeda lagi. Saya juga tidak begitu hafal terkait dengan jenis-jenis dari hidrokarbon minyak, karena kan rantai hidrokarbon itu kan sangat beragam itu, mulai dari yang aromatik dan lain sebagainya. Masing-masing spesifik. Dan beberapa yang saya bahas tadi, terutama itu kan terkait dengan tumpahan minyak itu. Saya rasa beda pasti karakteristik kimianya itu. Masalah bisa atau enggak, kemungkinan besar bisa pasti, tapi mungkin bisa jadi mekanismenya akan berbeda. Tapi kurang lebih secara umum mekanismenya kan akan sama. Apakah dia dalam bentuk asimilasi atau digunakan sebagai sumber energi oleh si mikroorganisme hidrokarbonnya tadi. Antara dua itu prosesnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ada 2 menit lagi. Nanti tugasnya diakses lewat Google Classroom saja ya. Kita coba saya coba absensi lagi tadi, mungkin ada yang terlewat. Bima Arya ada. Hadir, Pak. Yurike. Arifahan. Diva. Fadil. Busra. Hadir, Pak. Siapa tadi? Fadil, Pak. Fadil. Busra ada. M. Subhan. Hadir, Pak. Zaidal. Hadir, Pak. Reski. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Muhammad Daniel. Hadir, Pak. Egi. Oke. Setelah ini silakan nanti kita bahas melalui grup WhatsApp ya, terkait dengan tugas Hadir, Pak. yang terkait dengan minggu depan. Siapa tadi? Hadir, Pak.
Satu-satu siapa? Egi, Pak. Lagi, oke. Hadir, Pak. Mari hadir, Pak. Oke, Zoom-nya saya tutup. Kita lanjutkan melalui grup WhatsApp. Mohon maaf kalau untuk segala salah dan curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.